Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, sore hari ini kita ketemu lagi di podcast kita yang luar biasa, podcast Abah dan Uma. Oke, yang lagi viral nih ya. Yang lagi viral di beberapa sosial media kita ya. Ada di YouTube, ada di Instagram, juga ada di TikTok juga. Selamat bergabung ya. Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah ya, tentunya ya. Kami berdua juga alhamdulillah banget apa ya? Alhamdulillah. Nah, jadi seperti biasa pagi sudah beraktivitas, lanjut sore-sore juga menemani semua viewer yang ada di akun media sosial kami. Ya, perkenalkan, saya hostnya yang luar biasa tentunya ya, ada Ida Fitria Swandi, Uma Ida. Dan juga pastinya nanti ada narasumber yang luar biasa tentunya ya. Setiap hari kita ketemu ya, fresh gitu ya setiap hari pokoknya ya. Ada tema juga yang luar biasa nantinya. Kita sapa dulu yang pertama dan narasumber kita, Abah Safriza. Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana kabarnya hari ini, Abah? Masya Alhamdulillah Allah, sehat, ya. Uma. Sehat ya. Alhamdulillah sehat banget. Ya, sehat banget. Segar, bugar gitu ya. Udara cukup panas di luaran, Iya, panas, tapi ya. alhamdulillah Allah memberikan anugerah ya, di dalam kita merasa dingin ya. Dalam kita merasa dingin, jadi memang tempat yang paling nyaman memang ya. Betul ya, Setelah betul. seharian beraktivitas, kembali ke rumah, Masya Allah luar biasa. Masya Allah, ya. ya. Tadi pagi juga sempat mendung sampai jam 9-an tadi pagi ya. Betul. Nah, terus habis itu cerah lagi gitu ya. Oke, tema kita hari ini, waduh, siapa yang sudah penasaran? Oke, tema kita hari ini ada 3 perkara yang disukai oleh Allah, dan juga ada 3 lagi perkara yang dibenci tentunya oleh Allah. Begitu ya. Nah, bagus ya, luar biasa. Nanti kita bahas kupas tuntas di podcast yang sederhana kita ini yang luar biasa tentunya, lagi viral di mana-mana, podcast Abah dan Uma. Kita langsung saja ya. Kita tanya sama narasumber kita yang luar biasa ini ya. 3 perkara yang dibenci oleh Allah dan 3 perkara lagi yang paling disukai oleh Allah gitu. Nah, apa? Ya. Nah, kita ini kan hidup di dunia ini pasti pengen sekali ya selalu dalam keadaan takwa dan iman dan takwa, begitu apa ya? Betul sekali. Tidak ada, kita mintanya tidak ada naik turun iman dan takwa itu, selalu stabil gitu ya. Nah, bicara tentang tema kita hari ini, 3 hal ya yang disukai oleh Allah dan 3 hal yang dibenci oleh Allah. Supaya kita terhindar dari 3 hal yang paling dibenci itu, nanti tipsnya apa, dan juga kita bahas sudah nanti kupas tuntas juga apa sih 6 hal itu yang luar biasa itu. Nah, silakan Abah. Oke, terima kasih Uma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Safrizal dimanapun Anda berada, termasuk di YouTube channel kami, yang ada di TikTok live kami, yang ada juga di Instagram live kami juga, semuanya di @ustadzsafrizal. Ya. Semuanya mudah-mudahan berkah dan mohon dukung dakwah kami ini dengan cara menfollow ya, terus like dan juga subscribe dan juga share. Ya. Kalau mau komen malah alhamdulillah ya. Komen-komen terbaik nanti akan kami undi, akan kami berikan merchandise ya, akan kami kirim, jangan lupa ya. Oke, Uma, sebelum kita ke materi ya, tadi Uma sudah menyampaikan materinya ini ya, materinya cukup ringan. Cuman ini ternyata memang menjadi perhatian khusus ya, dalam kehidupan kita, karena memang yang berstatement ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sebuah hadis yang pernah disampaikan oleh Imam Muslim ya, perawinya itu Imam Muslim. Dan yang hadis ini adalah Abu Hurairah. Oh, Abu Hurairah. Berarti an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti daripada hadis ini adalah 3 perkara yang sangat disuka oleh Allah, ataupun salah fardullah gitu ya. 3 yang disuka oleh Allah dan salah yakrahullah. Jadi ada 3 yang disuka oleh Allah, ada 3 sekaligus yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebelum kita
lebih dalam lagi ke materi seperti biasanya Uma, ini adalah pekerjaan kita yang harus kita lakukan ya. Kita harus menyampaikan, kita harus sharing, kita harus tukar pengalaman bahwa ya ada travel yang sangat bagus loh. Ya. Travelnya luar biasa di Jawa Timur ini khususnya, tapi juga yang pakai ini sudah dari belahan dunia mana aja ya. Luar biasa. Jadi ada Safira Tour and Travel. Jangan lupa Uma ya. Karena yang mendukung acara kita ini juga salah satunya ada Safira Tour and Travel. Di mana Safira Tour and Travel ini adalah lembaga penyelenggara ibadah haji khusus dan juga umroh. Kalau mau umroh mau haji percayakan pada Safira Tour and Travel. Insya Allah ya luar biasa 99% kita dijamin berangkat ya. 1%-nya ini milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebagai umat manusia, sebagai tim daripada Safira, kita sudah mengupayakan semua terkondisikan dengan aman, terkondisikan dengan baik, sehingga harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga benar-benar Allah menakdirkan semua yang telah kita rencanakan ya, termasuk pengurusan paspor, pengurusan visa, perlengkapan ya, vaksin polio, vaksin meningitis, dan semua kelengkapan lain ini kita sudah persiapkan dan kita bekerjasama dengan jamaah Uma ya. Jadi kalau mau paket ini, ya ini juga hotelnya apa, terus kalau pakai ini nanti itu harganya berapa. Karena gitu sekarang ini Uma ya, aturan terbaru dari pemerintah Saudi Arabia. Betul. Jadi kalau kita mau mendapatkan visa umroh itu kita juga harus approve hotel. Approve hotel ya, ngefixkan dulu restoran, ya. Terus akomodasi. Juga yang namanya tiket pesawat segala macam. Nah, ini harus semua lengkap baru nanti itu dapat izin untuk menjadi tamu Allah dalam rangka beribadah ke tanah suci. Makanya itu pilih travelnya harus yang kredibel. Jadi memang kalau travel yang kredibel ya itu nantinya kan sudah booking nih hotelnya ini ya kan, atas nama Ahmad ya, atas nama Bapak Ahmad, nanti itu pilih paket gold misalkan, hotelnya berarti di Al Haram kalau di Madinah. Kalau di Mekahnya nanti pakai hotel Pullman Zamzam, harganya berapa itu sudah tertera. Nah yang jelas kita sudah bookingkan tiket pesawat. Jadi pada saat pemerintah Arab Saudi yang bagian umroh itu nanti akan meng-approve permintaan visa kita. Kalau nggak ada itu nggak bisa Uma ya. Itu peraturan terbaru terbaru mulai tahun ini, mulai tahun ini setelah pasca haji ini umroh harus mempunyai ini segala sesuatu yang jelas. Sudah dipersiapkan. Tinggal hotel di hotel mana, berapa hari, tiket pesawatnya apa, apakah sudah ini sudah atau belum. Nah itu menunggu daripada yang namanya approve daripada visa itu menunggu kita. Menunggu kita sudah dibalesin oleh pihak hotel resto dan segala macam. Nah baru itu visanya bisa terbit gitu loh maksudnya. Kalau visa belum terbit, jangan coba-coba untuk menginjakkan kaki di tanah suci nanti ujung-ujungnya malah nanti kecewa nggak berangkat. Checkpoint. Jadi monggo kalau pengen umroh dan juga haji plus bisa melalui Safira. Pengen konsultasi mengenai haji khusus bagaimana? Bisa konsultasi dengan kami di sini ya. Paket haji khususnya juga banyak banget varian paketnya. Tinggal pilih sesuai budgetnya. Sesuai dengan budget semua yang diinginkan. Iya, semuanya tentunya luar biasa kalau bersama Safira. Ada ini ada cerita. Jadi jamaah itu mohon maaf uangnya banyak. Uangnya cukup lah ya, lebih dari cukup untuk membayar 100 orang haji plus itu misalkan. Tetapi beliau itu pengen pilih paket yang notabene hemat. Karena apa? Beliau pengen berada di hotel yang agak jauh. Kenapa kok begitu? Ini kan di tanah suci ya Ustadz ya. Jadi kalau kita beribadah di Masjidil Haram, pahalanya akan dilipat gandakan menjadi 100.000 kebaikan. 100.000 kalau di Masjid Nabawi 100 kebaikan. Nah, 1000 kebaikan lumayan. Nah, maka dari itu saya kepingin Ustadz lebih jauh. Nah, itu ada juga umat yang seperti itu.
yaitu haknya mereka. Iya, sesuai personal masing-masing. Sesuai dengan keinginan, ya kan? Jamaah masing-masing. Ya. Mampu sih, mampu bayar, tetapi memang saya pengen cari yang jauh supaya apa? Pengorbanan saya untuk Allah itu Ustadz itu lebih banyak. Nah, boleh juga. Itu tergantung Pilih paket arba'in supaya di tanah suci Madinah lebih lama. Sholatnya bisa 40 waktu gitu. Boleh, ada semuanya di Safira. Mau ambil hajinya itu mau ambil nafar sani, nafar awal boleh. Mau ambil tarwiyah pun juga boleh, enggak tarwiyah pun juga boleh. Tergantung, pokoknya yang penting ibadah di Safira itu fleksibel. Artinya yang penting sesuai dengan syarat, rukun dan juga wajib serta sunnah-sunnah haji, sunnah-sunnah daripada umroh. Nah, kita it's okay. Nah, enggak bolehnya tuh gini, Mak. Ustadz, saya kan orang kaya ini Ustadz, saya nggak pakai wukuf di Arafah. Nah, itu yang nggak boleh, haji namanya, ya. Karena itu termasuk yang namanya rukun haji dan tidak bisa digantikan dengan apapun. Iya, meskipun orang Arafah, sakit, ya al-hajjul Arafah. Jadi kalau misalkan orang sakit pun itu itu harus berada di Arafah, meskipun pokoknya tetap masih bernyawa ya ya. Dianggap pakai ambulan. Dia harus berada di Arafah. Harus wukuf itu rukunnya. Karena wukuf di Arafah itu adalah salah satu rukun daripada ibadah haji. Betul. Itu umroh juga begitu. Ustadz, saya kan orang kaya nih Ustadz, mohon maaf, saya nggak usah ambil mikot boleh nggak? Loh, nggak boleh, karena itu juga termasuk yang namanya rukunnya. Rukun umroh. Jadi atau gini misalkan ada ibu bapak-bapak nih, ini punya gamis nih, punya gamis atau punya pakaian yang terbuat dari emas semuanya, gitu ya. Top ya, Mas ya. Terus pakai ikhramnya ini nggak pakai 2 lembar kain ikhram misalnya, boleh nggak? Ya nggak boleh ya, itu nggak boleh. Syaratnya kan pokoknya yang penting syarat rukun wajibnya itu dipenuhi. It's okay, mau pilih apa aja boleh. Oh, mau naik HIS Ustadz boleh. Mau naik GMC mau dari Medina ke Mekah boleh ya. Kereta cepat boleh. bisnis kelas boleh. Pokoknya Safira bisa menjawab semua pertanyaan daripada seluruh calon-calon jamaah. Jadi umroh bersama Safira itu tenangmu tak ternilai. Betul, tenangmu tak ternilai, luar biasa. Jadi tenang, nyaman, tenangnya itu ibadah ya. Tidak ada artinya ya memang. Harga mulai berapa, Uma? Harga mulai 27 juta. 27 jutaan sudah bisa umroh bersama Safira. Dapat perlengkapan yang luar biasa. Seragamnya, outfitnya, outernya luar biasa. Sekarang Safira menggandeng brand ternama Indonesia, ya. Ria Miranda. Tahu kan Ria Miranda itu bajunya seperti apa? Dan juga Kamimah juga. Itu untuk paket-paket yang ini yang nanti ada klausulnya ya. Betul. Kamimah atau Kamimah ya, Kamimah sama Ria Miranda. Badan kita tuh terasa dibalut dengan busana yang sangat luar biasa dan menambah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan niat untuk bermewah-mewahan, tapi niatnya untuk mensyukuri segala macam nikmat Allah. Karena kita pengen bertamu ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mempersiapkan segala sesuatunya juga sangat-sangat perfect ya Umaya. Untuk apa? Untuk Allah memperlihatkan kepada sanak saudara, kepada umat muslim yang lain juga, ini loh Allah baik banget sama aku dikasih ini tak pakai gitu, bisa ke Baitullah. Nah itu ya, jangan lupa umrohnya pakai Safira. Monggo silakan berkonsultasi, silakan DM, boleh info selanjutnya boleh kita menerima semua pertanyaan-pertanyaan dari viewer semuanya. Kebutuhan viewer semuanya mau umroh di paket mana sesuai budget boleh sekali boleh ya. Oke, luar biasa. Kita kembali ya Uma ya. Jadi ada sebuah hadis Uma ya. Ini saya bacakan aja hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yarda lakum salasa ya wa yakrahu salasa. Faradalakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, ini Allah itu sangat suka dengan 3 perkara dan Allah pun juga sangat benci dengan perkara. Ini yang faradho dulu. Yang faradho artinya yang disukai oleh Allah ya. Yang pertama adalah anta buduhu wala tusriku bihi syai'a. Kita itu pertama Umayyah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita juga tidak mempersekutukan Allah dengan syai'an, sesuatu. Jadi tidak mempersekutukan Allah dengan apapun, termasuk dengan orang tua, termasuk dengan nabi, termasuk dengan berhala, termasuk dengan matahari, termasuk dengan yang namanya api, termasuk air dan semuanya. Pokoknya Allah tidak mau ya diduakan.
Allah itu mempunyai sifat yaitu pencemburu jealous. Allah itu jealous ya, luar biasa. Itu termasuk musyrik. Jadi kalau orang sudah musyrik ini nggak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar. Jadi jangan sampai melakukan yang namanya kemusyrikan ya. Anta buduhu wala tusyriku bi syai'a. Kita beribadah kepadanya dan kita tidak menyekutukannya dengan apapun ya. Itu yang pertama. Itu yang pertama, satu hal. Terus yang kedua adalah wa anta tasimu ya, wa anta tasimu bihablillah. Iya. Bihablillahi jami'a. Maaf ya, saya ulangi lagi ya. Wa anta tasimu bihablillahi jami'a ya. Dan kita itu berpegang teguh ya, berpegang teguh dengan tali Allah. Ya, artinya kita beribadah itu kita juga berpegang teguh kepada tali agama Allah. Kita tidak pernah di luar batasan gitu Umaya. Tetap ada aturan-aturan yang telah dicetuskan oleh agama. Jadi tidak melanggar agama. Tidak melanggar aturan. Itu Allah senang banget. Dan yang ketiga, sesuai dengan koridor, sesuai dengan aturan, sesuai dengan hukum Islam ya. Terus wala tafarroku, dan kita semuanya dilarang oleh Allah untuk berpecah belah, bermusuhan, bantah-bantahan yang notabene itu mengundang yang namanya kemarahan. Terus mudah dihasut, mudah diprovokasi, adanya propaganda dan segala macam. Ini Allah juga nggak suka kalau memang kita kok sampai terpecah belah gitu ya. Allah suka banget kita itu bersatu. Kalau ada perbedaan duduk bareng ya. Betul. Duduk bareng diselesaikan bareng-bareng. Betul. Jadi kalau memang ada segala sesuatu yang kurang baik, ayo dimusyawarahkan ya ya. Ada sesuatu yang kurang baik, ayo dimusyawarahkan ya, untuk mencari yang namanya win-win solution, untuk mencari yang namanya ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena perbedaan itu juga tidak masalah. Karena perbedaan daripada umatku, kata Rasul, itu merupakan suatu rahmat. Kalau nggak ada beda, jadi kalau satu salah, semua salah gitu ya. Itu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya Allah sekaligus juga membenci segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Yang pertama ya, wa yakrahu lakum qila wa qala. Nah, qila wa qala ini adalah kita semuanya itu menyebar berita hoax ya. Menyebar berita hoax. Iya, pokoknya kalau kita tuh menyebarkan berita itu jangan sampai ya berita itu nggak jelas tapi kita sudah publikasikan. Nanti bisa menjadi yang namanya fitnah. Fitnah itu fitnah itu ibaratnya gini. Misalkan ya, ini menyebarkan yang namanya kemucing. Tahu kemucing ya ya? Meong-meong. Kemucing itu sulak ya. Kalau orang Jawa sulak ya. Sulak ya, atau kemucing. Nah, kemucing ini terbuat dari bulu ayam. Iya, bulu ayam. Atau bulu apa itu ya ya? Bulu ayam. Bulu ayam atau bulu unggas ya. Itu kan terus sama itu misalkan nih berjalan dari bypass Kriani menuju ke sini ya. Kurang lebih jalan 1 kilo. Itu sama disebar-sebarkan bulu-bulu itu. Dan disebar-sebarkan sampai sini. Nah, begitu sampai sini saya bilang, tolong bulu ayam tadi itu diambil lagi. Nah, apakah umat bisa menjamin kalau jumlahnya 100 kembalinya juga 100? Ya tidak bisa, sudah. Pasti tidak bisa. Pasti kemana-mana. Nah, itu ibaratnya kalau kita ini menyebarkan fitnah, menyebarkan berita-berita yang hoax, apalagi berita itu berkenaan dengan yang namanya kredibilitas seseorang, menjudge seseorang, menfitnah seseorang, itu sangat Allah benci ya. Allah sangat tidak mau mempunyai hamba yang notabene adalah memberitakan berita-berita yang tidak jelas, termasuk ghibah, gosip gitu ya. Nah, ghibah kan gitu ya. Oh, katanya lo ini segala macam, katanya ini segala macam, ternyata ini, apalagi sudah main tuduh menuduh ini, naudzubillah min dzalik, jangan sampai ya. Ghibah itu juga termasuk di sini ya, memberitakan berita-berita yang tidak jelas. Apalagi campur, dikombin dengan berita-berita fitnah, menjudge seseorang, menuduh seseorang. Nah, itu memvonis seseorang itu nggak boleh. Itu sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya yaitu wa kasratus su'al ya. Wa kasratus su'al ini adalah banyak pertanyaan
Nah, banyak pertanyaan ya memang ya. iya banyak pertanyaan. Kecuali kalau kita memang duduk bareng dalam satu majelis, kita membahas bahsul masail, membahas tentang ilmu, membahas tentang kebaikan segala memang macam, dicari solusinya. Nah, ini kita boleh bertanya sampai benar-benar paham umat. Cuman kalau memang ada suatu perintah, misalkan contoh seperti pada saat itu ada kaumnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, pada waktu itu umatnya itu disuruh mencari yang namanya sapi umat. Sapi. Nah, pokoknya ayo kalian semuanya wajib mencari sapi. Nah, tapi pada saat mereka itu banyak pertanyaan malah menyulitkan. Padahal Nabi Isa itu cuma mintanya gimana sih? Cari sapi. Ya sudah sapi. Sapi apa aja dibawa ke situ, mesti Nabi Isa sudah oke. Tetapi sapi yang bagaimana ya? Yang bagaimana? Ya, yang perempuan atau yang cowok? Yang perempuan atau yang laki-laki? Yang bulunya merah atau hitam atau blondang-blondang? Yang matanya kuning poping kan yang jangan. Yang tingginya seberapa? Akhirnya apa? Menyulitkan diri sendiri. Itu yang nggak boleh itu. Kalau sapi ya sapi udah bentuk sapi. Kalau memang sapi ya sudah sapi. Contoh ini banyak juga ini ya. Anak-anak kita daripada siswa-siswi kita kan banyak juga yang membantu MPLS Umay. Banyak nih kakak-kakak seniornya itu bilang, tolong besok ya bawa apel ataupun buah yang ada daunnya. Nah, pikiran mereka itu sudah gini, mas, saya banyak menganalisa daripada anak-anak yang barusan masuk ya dari SMP menjadi ke siswa ke SMA. Kak, ini daunnya itu harus daun apel. Kalau jeruk ya daun jeruk. Padahal kakaknya nggak bilang gitu. Pokoknya bawa buah yang ada daunnya. Ya sudah, misalkan jeruk kasih daun kelapa kan ya nggak apa-apa. Yang penting ada daunnya. Kalau memang kok kakak-kakaknya menyalahkan, dia bilang aja, Kak, kalau ngasih pertanyaan yang spesifik dong, kalau ngasih tugas yang spesifik. Padahal kakaknya juga tahu bahwa mereka itu diuji bagaimana psikologinya pada saat mereka itu disuruh membawa segala sesuatu yang mungkin sebetulnya nggak memberatkan tapi jadi memberatkan. Iya, kan memang MPLS kan pendidikan karakter ya. Misalkan gini Uma ya, ada buah manggis di sini, buah manggis di mana nggak ada ya. Nah, kalau sama daunnya, kalau buahnya ada di mana-mana, tapi kalau buah manggis ini daunnya kan juga nggak pernah diikutkan. Nggak pernah diikutkan, kecuali jeruk biasanya ada. Jeruk ada, kadang-kadang itu juga jarang ya Uma ya. Pepaya juga nggak mungkin kan. Nggak ada. Nah, itu nggak boleh Umayyah, banyak pertanyaan. Yang ketiga, Allah itu juga tidak suka dengan sifat kita, yaitu wa'idha'atil mal. Artinya apa? Menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta. Menyia-nyiakan harta itu juga nggak boleh ya. Seperti contoh gini Umayyah, mohon maaf, ini mungkin hal yang kecil terjadi dalam kehidupan berumah tangga. Di dalam satu rumah itu ada seorang ayah, ada seorang ibu, ada putra-putrinya ya. Nah, ini sudah ada bakso di rumah. Ini misalkan nih ya, Uma sudah bikin bakso. Sebetulnya bakso itu enak banget Uma. Ya, Uma sudah berencana makannya 3 kali di rumah ya nak ya, makan bakso terus. Ya, masanya sudah sesuai porsi 3 kali. 3 kali. Ya. Ternyata ada orang jualan kikil, ding itu kikil di rumah. Nah, menurut Abah, kikil itu lebih enak daripada bakso bikinannya Uma misalkan ya. Nah, akhirnya apa? Wes kita beli kikil aja yuk. Baksonya gimana Abah? Baksonya biarin aja. Nah, sampai bakso itu kok mubazir Umayyah, tidak ada yang memakan sampai besok terbasi. Berarti itu namanya adalah menyia-nyiakan harta. Jangan begitu ya. Kalau memang kita benar-benar kepingin makanan itu, ya kita kasihkan ke orang lain yang lebih membutuhkan, ditawarkan ke tetangga. Siapa ya yang mau bakso, minta dimasaknya kebanyakan, terus tiba-tiba kok sore nggak bernafsu, ya nggak tertarik ganti menu. Nah, ini nggak apa-apa, jauh lebih baik Uma daripada dibiarkan atau disimpan di kulkas berhari-hari. Itu mubazir Uma. Kasihkan saja ke tetangga. Enak juga kita bernilai. Iya, kan sedekah Uma ya. Lebih baik seperti itu. Jadi jangan disia-siakan. Atau kadang-kadang gini Uma ya, dapat berkat nih, berkat dari acara waliman segala macam. Nah, kalau memang
kok dirasa memang tidak ada yang makan, yuk kasihkan ke siapa yang lebih Iya, membutuhkan. kita kan sudah makan ya. Lu makan, orang makan sore itu 1 kali sudah kenyang. Nah perutnya. barangkali kan tetangga mungkin anaknya lebih banyak, Boleh, dapat berkat satu. Nah ini boleh dikasihkan. Jadi supaya pokoknya dapat rajin-rajin lah kita mengatur ya, supaya apa, harta yang telah Allah titipkan ini tidak kita sia-siakan. Iya, itu juga amanah kan ya, harta itu. Karena ada Itu contoh hitungannya kecil itu, juga. contoh kecil Iya. yang mengenai makanan aja, belum yang lain. Belum Kalau yang memang kita lain yang udah gede-gede. dikasih banyak rezeki ya kita berbagi lah ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Ya. Jadi kalau memang kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, sampaikan, siarkanlah supaya apa? Yang lain juga ikut merasa senang, merasakan. Ya. Takutnya kita riya, Ustaz. Enggak usah takut riya ya. Kadang-kadang sodakoh yang diliputi riya itu lebih bagus daripada yang nggak mau sodakoh. Itu malah bahaya. Punya uang banyak, takut riya sodakoh tapi ternyata nggak sodakoh, itu lebih bahaya. Ya, alasannya takut riya mendingan itu. nggak apa-apa riya, yang penting ada nilai sedekahnya. Iya. Tetapi kalau memang kita bisa belajar lebih daripada ilmu agama ya, Iya, kita bersedekah, tidak diliputi dengan riya, kita hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apa? Memperingan beban seseorang, dan niatnya saling memberi, supaya terjadi yang namanya ukhuwah Islamiyah itu yang bagus. Betul. Mau dikontenin juga sih nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Mungkin niatnya si ini ya, kita bukan suuzon. Ya. Mungkin niatnya yang ngasih sedekah di kontenin itu untuk menginspirasi. Menginspirasi, Jadi, Masya Allah, memotivasi juga. Iya, kalau itu ada orang yang terinspirasi itu juga dapat pahala. Pahala, itu yang betul. kontenin Nah, itu. Kayak gitu. betul sekali, Jadi Mbak. kita melihatnya itu cuma dari kacamata yang positif Positif saja. aja. Oh Jangan iya, iya. orang ini ngonten Sedekah bersedekah dikontenin kepada gitu ya. janda-janda miskin, Nggak apa-apa, kepada siapa anak tahu. yatim. Kok Iya. dipamerin sih, riak banget. Nah, justru malah kita yang sudah menvonis riak banget itu kita sendiri yang kena dosa. Nah, Umar. makanya. Belum tentu kan yang orang tadi itu, public figure tadi itu, orang dermawan tadi itu mempunyai niatan untuk riak. Ria. Nah, kita yang sudah menjas bersuuzon kepada orang tersebut, Ya, wah ini kitanya riak, yang- ini sok-sokan ini. Nah, kita berarti yang non sewu harus belajar agama lebih banyak. Betul. Segala Makanya itu. sesuatu kita lihat daripada yang namanya dari kacamata yang positif aja. saja. Nah, pokoknya Betul. jangan berapa namanya suuzon lah ya. Itu lebih nyaman di hati, lebih nyaman di hati, Betul. lebih enak dilihatnya kan gitu ya. Karena berprasangka Jadi itu terinspirasi. lama-lama orang kalau sudah banyak berprasangka itu kebanyakan don umaya. Ya, jadi suudon itu kadang-kadang menjadi suudon, Betul. menjadi jelek, menjadi nggak baik gitu. Makanya kita nggak usah berprasangka kepada siapapun. Ya. Nah, positive thinking lah. Lebih Siapa baik. tahu memang ada sesuatu yang bisa mendatangkan sebuah kemaslahatan. Iya, ada gitu, Ma. hikmahnya juga kan gitu, boleh betul. ya. Luar biasa ya. Ya. Jadi 3 hal yang disukai oleh Oleh Allah. Allah, pertama Juga, kita beribadah kepada beribadah. Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Betul, itu ya. penting. Yang kedua, Betul, yang berpegang kedua, teguh pada tali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, kita harus ikat, pegang teguh, kenceng. Ya, memang kita harus sabar rumah ya. Iya. Menjalankan semua aktivitas beribadah kepada Allah ini sangat-sangatlah sulit Uma, Sulit, tapi bisa kita kerja lakukan. itu juga, makanya butuh kerja yang pikiran, bagus, butuh tenaga, butuh harus sabar. harus sabar melaksanakan ibadah. Sholat itu kalau nggak Iya. sabar, masya Allah, kita harus menunggu waktu adzan, ya, waktu masuk sholat. Kita harus mempunyai yang namanya wudhu, mempunyai yang namanya dalam keadaan bersuci. Kita harus mengangkat tangan takbiratul ihram jika kita memang mampu, ya. Terus kita harus membaca, mengikuti rokaat demi rokaat, doa demi doa, ada urutan-urutannya Uma. Ada urutan. Nah, ini mengajarkan kita untuk apa Uma? Beribadah kepada Allah pun juga kita harus bersabar. Sabar, itu Puasa juga prosesnya. begitu, ya Puasa kan? menahan lapar, haus, Lapar hawa nafsu, bukan panjang hanya hari. menahan Betul. lapar dan dahaga, tetapi apa? Kita menunggu timer yang tepat, mulai subuh hingga terbenamnya matahari. Iya. Zakat juga begitu, zakat mal, zakat fitrah. Kita kan? harus merelakan harta kita untuk dibagikan ke yang dibagikan berhak. kepada yang berhak, ada 8 mustahil Iya, dan segala macam. Terus yang begitu. ketiga, tadi itu kita tidak berpecah belah. Berpecah belah, Artinya ukhuwah bermusuhan, kita tetap kita terjaga, pererat. Ya, betul. Apalagi sesama saudara sesama Muslim, sesungguhnya kita itu bersaudara. Terus yang selanjutnya Yang tiga itu hal tiga yang disukai, Iya, tiga yang dibenci. jangan sampai ya kita lakukan. Nah, Nah. yang pertama adalah
kita menyebarkan berita palsu ataupun menghibah atau ngarani uang, menvonis orang nggak baik, justru malah orang yang merasa dirinya itu baik, itu umat itu malah bukan orang yang baik. Karena apa? Dia nggak tahu. Karena kalau dia nggak tahu kalau memang di dalam dirinya itu penuh dengan ketidakbaikan. Makanya dia itu selalu berusaha untuk mencari kesalahan daripada orang lain. Singa tidur itu mah ada salahnya. Ya apalagi mereka para manusia, teman-teman kita yang melakukan aktivitas. Yang kedua yaitu banyak bertanya, lepas 100 soal. Ini banyak bertanya. Kalau tidak ada sesuatu yang pengen ditanyakan yang nggak penting, ya nggak usah banyak bertanya, nggak usah banyak omong juga yang membahas tentang hal-hal yang nggak baik, nggak positif, negatif, ya jangan. Terus menyia-nyiakan harta ini juga sangat tidak boleh. Wa itu atil mal, ini sangat tidak boleh. Karena apa? Harta yang dititipkan oleh Allah itu bukan untuk kita sia-siakan, tapi untuk kita jaga, kita rawat, kita belanjakan sesuai dengan perintah Allah. Disedekahin ya Umma ya. Nanti juga harta itu kan menolong kita. Justru harta itu akan menjaga kita ya Umma ya. Kalau kita pintar-pintar gitu ya. Itu seperti itu ya. 3 hal yang dibenci sama 3 hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ini? Ada pertanyaan atau gimana? Ya boleh, kalau ada pertanyaan juga boleh ya, meskipun nanti kok berakhir juga boleh ya, pertanyaan konsultasi seputar dengan ilmu agama silahkan ya. Kalau memang saya nanti mungkin kok kami belum bisa menjawab, akan kami sampaikan kepada guru kami yang lebih tersohor lagi ya. Mudah-mudahan berguna dan juga bermanfaat. Ya, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat ya. Jadi yang setiap hari pantengin podcast kita juga mudah-mudahan nanti ada hikmahnya, terinspirasi gitu ya, luar biasa untuk menjadi yang lebih baik. Sama kita pun juga belajar untuk jadi yang lebih baik lagi. Intinya kita pokoknya motivasinya adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Karena memang sabar itu masya Allah luar biasa sabar sulitnya. Dibahas berkali-kali. Ini banyak sekali ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqu, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, ya kan? Banyak sekali ya, watawasau bil haq watawasau bis sabr. Termasuk kita nggak merugi apabila kita juga saling menasihati dengan kebaikan dan kesabaran. Banyak, pokoknya di Al-Quran itu banyak sekali ya tentang perintah Allah mengenai sabar. Jadi kita memang harus sabar. Sabar itu masya Allah ya. Memang ada batasnya, cuma sabar ini juga harus kita lakukan. Iya, jadi seperti itu ya, masya Allah pembahasan kali ini yang luar biasa Abah ya. Jadi memang setiap hari itu kita bincang-bincang, terus jadinya memang ya jatuhnya memang oh iya, ini mudah-mudahan nanti menginspirasi ya, banyak sekali yang dibahas, banyak sekali yang kita 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 bahas setiap harinya itu. Nanti besok ada topik lagi yang baru. Kita ngaji sama guru kita, kita dapat ilmu dari guru kita, kita share. Dan kita juga ikut berdakwah ya Umma ya, balighu ani walau sampaikan ajaranku kata Rasulullah meskipun kalian cuma punya satu ayat. Itu sudah luar biasa ya. Jadi semoga apa yang kami sampaikan ini juga bermanfaat gitu ya. Oke, sebelum kita akhiri podcast kita yang luar biasa, seperti biasa kita berdoa dulu. Siap ya. Sahabat semuanya, kita berdoa dulu. Semoga dengan doa-doa bersama kita senantiasa Allah mengijabah, mengabulkan semuanya, dan Allah selalu meridai kita, selalu menata hidup kita, keluarga kita, dan juga kita lebih didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Ghani ya Hamid adibna ya Allah bi halalika ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Sami, Ya Mujib, Ya Qahar, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana minas shalihin wa shalihat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna waj'al auladana waj'al zawjatana waj'al ahlana waj'al talamidana waj'al jama'atana ya Allah, waj'al seluruh ya Allah viewer, follower dan juga para pendukung dakwah kami ini Allah di 3 media sosial kami ya Allah, min ahli ilmi wa min ahli khair wa ahli tuqwa wa ahli rizki wa ahli sikha wa ahli sabri wa ahli quran wa ahli ibadah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah.
Ya kan udah ya saya belum mau balik melotong. Amin. Amin. Terima kasih siapa ya. Mohon maaf Umaya barangkali ada salah kata ataupun Iya. kurang perfectnya, tapi kita ya. sama-sama berniat mempelajari Belajar ilmu betul. agama. Kita sharing-sharing juga boleh di Yeah. medsos kita ya. Oke. Jadi terima kasih yang sudah gabung sore hari ini di Instagram juga, Ya, yang semuanya like ya. di TikTok tadi. Siapa ya, saya intip dulu ya. Ada Bu Susan Arlita juga, terima kasih. Oke, banyak ya. Di IG juga terima kasih Di IG banyak juga ya, terima semuanya kasih. ya. YouTube juga luar biasa. Oke. Gitu ya. Kita jumpa lagi besok insya Allah ya. Iya, Di waktu yang sama. Jadi pantengin terus 3 medsos kita yang luar biasa ini. Saya tutup dulu ya. Terima kasih Oke. dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.